Nih, MNC. Kameramen munduran dong. Kameramen pakai zoom. Munduran kameramen. Munduran boleh guys, nggak kemana-mana ya. Munduran kameramen. Nih, tolongin dong. Gambar bang. Oke ya, siap ya. Iya. Terima kasih ya teman-teman udah nungguin. Semoga teman-teman semua sehat. Amin. Murah rezekinya, dilindungi lah terkumpul cita-citanya. Nggak punya adab kali ya? Tadi kita udah bertemu sama Mbak Dewi di dalam, udah ketemu sama Neng dan sudah lakukan mediasi. Agak kenceng mas. Sudah lakukan mediasi di dalam sama mentor ya yang ditunjuk sama mediator yang ditunjuk sama ketua hakim tadi. Dan hasilnya tadi kita gagal mediasi ya. Jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya seperti itu. Apa yang membuat gagal Mas Angga? Tidak ketemu aja jalan mediasinya. Tadi pas saat bertemu dengan Mbak Dewi sendiri pertama kali kan udah lama sebulan nggak ketemu, seperti apa sih? Kalau saya pribadi jujur saya senang ketemu beliaunya karena saya sih pengennya baik-baik aja walaupun kita nggak bersama lagi, kita maunya kayak saudara aja. Mas Angga seperti ini berkaca-kaca Mas Angga. Seperti apa nih mungkin kesedihan apa yang dirasakan Mas Angga? Gak ada keluarga yang mau berpisah ya Mas. Semua tuh maunya baik-baik aja gitu. Menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Menurut saya itu lama, banyak banget sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ya sedih jujur terus terang kalau dalam hati saya pribadi. Saya bertemu dengan beliau yang seharusnya kita bersama-sama, ya sekarang saya harus berpisah gitu. Itu yang membuat saya terharu sih. Bang Angga, mungkin apa sih Bang Angga yang membuat tetap bulat untuk menceraikan Mbak DP? Ada beberapa alasan yang nggak bisa saya share. Sebelumnya mohon maaf, itu biar jadi alasan saya pribadi dan beliau ya, dan Neng. Keputusan itu juga sudah saya ambil bukan sehari 2 hari untuk mengambil keputusan tersebut. Kalau untuk alasannya apa, saya nggak bisa jawab di sini. Yang pasti, mudah-mudahan semua keputusan itu yang terbaik buat saya pribadi, buat Nengnya juga. Tapi kabar di luaran kan kalau soal finansial ya, tanggapannya gimana bacaan? Kalau untuk finansial yang tidak pernah saya berikan kepada beliau, itu biar mereka berkomentar apa aja biarin. Yang pastikan mereka tidak ikut dengan saya 24 jam. Mereka juga nggak tahu saya ngapain aja setiap hari. Yang saya kerjakan apa, mereka juga nggak tahu. Saya yakin dengan sangat mereka nggak tahu. Biarkan saja. Bantahan juga kabarnya orang tua juga terlibat atau ikut campur dalam rumah tangga AA. Nggak ikut campur sih, lebih ke memberikan doa. Apa yang akan saya ambil, semoga yang terbaik itu diserahkan kepada kita berdua. Lebih ke arahan, bukan ikut campur sih. Kalau masalah Mbak Dewinya yang kurang menghormati orang tua Mas Angga seperti itu? Menghormati, sangat menghormati. Beliau juga tidak pernah membanding-bandingkan, tidak pernah membeda-bedakan orang tua Neng sendiri sama orang tua saya sendiri sama-sama baik, tidak membeda-bedakan. Masalahnya Mas Angga mengenai Dewi Persik yang kabarnya Enggak. Pekerjaan alhamdulillah baik-baik aja. Bahkan ada beberapa juga pekerjaan yang masih saya jalankan karena memang kontraknya waktu itu saya yang jalani. Mas Angga mengenai Mbak DP isunya temperamen, mungkin boleh Lebih dominan. Enggak lah ya. Kalau gini, kalau orang marah itu kan manusiawi ya. Pasti ada penyebabnya. Kalau saya pribadi, saya sikapi dengan baik. Kalau misalnya ada isu yang bilang seperti itu, ya itu mungkin karangan-karangan mereka aja sih. Kalau dari saya emang enggak lah. Mas Angga, aku udah diutarakan belum sih ke
Mbak DP mengenai yang Mas Angga keberatan itu mungkin akhirnya menggugat cerai. Dia menerima nggak atau? Kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya, dan Neng kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi tidak ada keberatan dari salah satu pihak, dari Neng pribadi atau dari saya gitu. Artinya nggak ada etikat untuk memperbaiki dari Neng sendiri? Sepertinya tetap akan jalan pada rencana saya sih, karena Nengnya menyerahkan semuanya ke saya. Nggak ada syarat-syarat Mas Angga untuk Neng untuk? Nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Nggak ada yang bersyarat. Mundur. Cop. Makasih ya. Cabut. Mikir copot. Ya. Kalau adanya Dah, tegar. bangun nih dia Kabel. Saya pastikan nggak ada pihak. Ataya Luksono Ataya. Mas Angga sebagai gimana sih mungkin kan Baik, kemarin baik. sempat disebut-sebut ya di video seperti apa nih mungkin dari Mas Angga. Iya, dia baik kok, dia hanya menjalin silaturahmi, dia nggak ada niat macam-macam, saya tahu banget. Dia orangnya baik, dia menjalin silaturahmi dengan saya. Mas Angga tadi kan Neng kan pengennya tetap bersama, tergantung Mas Angga apa Seperti mungkin. apa Mas? Gimana? Neng kan pengennya tetap bersama, tergantung Mas Angga ini pengennya gimana. Mas Angga pengennya apa, permintaannya ke Neng apa mungkin yang harus diperbaiki? Oh, enggak. Kalau saya Neng udah baik. Menurut saya dia akan siapa nanti pengganti saya. Kita doakan semoga mendapat yang lebih baik, dan nanti yang menggantikan saya itu adalah laki-laki yang sangat beruntung menurut saya, ya, mendapatkan dia. Tapi apa sih Mas yang membuat Mas sehingga akhirnya kekeh gitu untuk Itu nggak bisa saya share di sini, ya. Lihat teman-teman ya. Mas Angga kan perjuangannya berat juga artinya untuk menikah dengan Neng sendiri nih, banyak dihujat sana sini. Oh, iya. Nah, terus sampai akhirnya sekarang harus menyerah, gimana Mas Angga? Gimana ya? Kalau itu kan kita nggak bisa memaksakan perasaan, kita tidak bisa memaksakan hati. Semua itu cinta yang tulus itu dibangun dengan hati yang tulus juga. Kalau misalnya Masnya bilang saya berjuang sangat, betul. Karena rumah tanggaku menurut saya itu harus saling melengkapi, saling menutupi. Jangan melulu sang istri atau melulu sang suami yang mempertahankan. Jadi harus sama-sama mempertahankan. Jadi kalau misalnya harus kandas berarti ada alasan yang membuat itu kenapa harus berlanjut gitu aja. Tadi Mas Angga terlihat sedih dan tegar banget. Kalau saya sedih Mas, nggak mungkin nggak sedih. Cuman di balik kesedihan itu saya harap ini adalah yang terbaik, karena justru saya lebih ke introspeksi diri. Banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali yang harus saya perbaiki dari pribadi saya. Saya tidak mau mengkoreksi Neng ya, saya hanya mau mengkoreksi diri saya sendiri. Katakanlah saya tidak baik gitu. Jadi semoga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik, bisa lebih bertanggung jawab, bisa mendapatkan pengganti. Neng juga mungkin kita berdoa yang lebih baik, Neng juga begitu. Semoga mendapatkan pengganti saya jauh yang lebih baik. Mas Angga kalau melihat artinya pengorbanan Mas Angga, rela melepas ego Mas Angga sebagai laki-laki ini harus bersama Mbak DP, menyenangkan Mbak DP, gimana mungkin Mas Angga? Kembali lagi ya, karena semua itu terjadi bukan terpikir sehari dua hari. Saya udah pikirkan dengan sangat kebaikan dan efeknya akan seperti apa, terus resiko yang harus saya ambil juga seperti apa, mengenai dari perasaan atau sesuatu yang udah pernah saya lakukan, baik yang terlihat maupun tidak, itu sudah terpikirkan. Saya udah ambil resiko itu. Kalau misalnya cara menyikapinya saya gimana, saya cuma mencoba untuk tegar aja, saya jalanin aja semuanya seperti air mengalir. Tetapi saya berharap supaya kita tetap baik-baik aja gitu. Tapi selama ini sudah 100% semua buat DP ya? Insya Allah kalau saya pribadi kan gini Mas, yang menilai kita tuh orang lain, bukan diri kita sendiri. Kayaknya terlalu naif kalau kita nilai diri kita baik. Biarkan orang lain menilai. Kalau misalnya ada orang yang menilai kita negatif, ya mungkin itu
memang kita tidak baik. Tapi kalau misalnya ada orang yang sok tahu tidak ikut-ikutan tapi menilai, menurut saya biarkan dan maafkan. Artinya selama ini nggak dihargai sama Mbak DP pengorbanan yang 100% ini. Semua Mbak Dewi baik, Mbak Dewi sangat menghargai saya. Mas 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Neng gimana Mas? Kenapa? 5 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Neng. Untuk Neng itu seperti apa sebenarnya Mas? Neng baik. Neng, saya mau menikah sama beliau karena beliau baik, bukan karena beliaunya artis. Kalau dulu saya dipertemukan ketika dia Neng bukan siapa-siapa, saya tetap mau menikah. Jadi Neng itu orang baik. Siap. Makasih ya Mas. Oke, Mas Angga. Ada yang mau disampaikan buat Neng Mas? Ada yang mau disampaikan Neng sehat Mas? selalu, sukses, yang pasti sehat ya, yang utama sehat. Semoga rezekinya makin banyak, dilindungi di setiap langkahnya, tercapai semua cita-citanya dan doa-doanya. Itu aja. Sekali lagi Mas, terakhir. Orang ketiga Tentang orang gimana Mas? ketiga tadi belum sempat terjawab gimana Mas? Nggak ada ya? Kalau ketiga apa yakin? Kasih space dong, kasih space. Mundur dikit dong. Mundur dikit boleh nggak? Biar kebuka. Iya, barang dikit dong. Terlalu dekat. Munduran. Tadi udah dipesenin sama Mbak Dewi. Tahan dong. Nggak mundur. Kita munduran mana? Ayo Mami, gimana tadi hasil sidang perdana? Alhamdulillah berkat sambung doa dari teman-teman dan semua masyarakat dimanapun mereka berada, ya baik, dikasih kelancaran. Tadi sempat ketemu, gimana, ada obrolan apa Mami? Ya sempat didamaikan, cuman kan kayak dari Mas Angganya sendiri kan juga walaupun menangis dan mengatakan masih sayang saya, tapi kan harus bercerai. Ya saya mau jawab apa? Ya saya cuma bilang ya sudah. Mami sendiri pengen bertahan ya Mami ya? Angga di dalam. Iya. Jadi sendiri seperti apa? Apakah tadi mediasinya? Saya mencoba untuk Setuju tegar Mas. Kalau atau- perempuan itu kalau udah terlalu buka dalamnya itu nggak bisa nangis malah. Tapi apa sih yang bikin harus bercerai? Tadi kan Angga sebenarnya sempat bilang sayang juga tuh. Tanyain sama dia. Tadi disampaikan nggak mungkin? Apa nggak diperbaiki lagi? Sudah disampaikan. Tapi kan dia sendiri kan aku nggak mungkin bisa ngomong di publik kan. Karena bagaimanapun kan pasti dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi kalau luka-luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini, bisa menjadi saudara itu akan lebih baik. Mami kan 5 tahun itu nih, Ya. mungkin sangat disayangkan gak sih? Sayang dong. Tapi kan apa iya kita memaksa seseorang yang sudah dengan kita? Mami sendiri berusaha untuk bertahan, artinya mempertahankan rumah tangga. Kalau Ya. saya tidak mempertahankan, saya nggak mungkin menggugat. Kan saya sudah mengikuti apa yang dimau. Kan saya dari awal berkomitmen saya sebagai istri. Saya manut-manut suamiku aja. Suamiku mau bilang ayah ayo, bilang be ya ayo. Mau kayak gimana lagi sayanya? Mau jadi kayak boneka juga ayo. Kan selama ini udah kayak boneka, kan saya udah ngikut apa aja yang dimau. Jadi mau kurang apa lagi saya? Dari pertemuan setelah sekian lama nggak ketemu sebulan ya nggak? Ada obrolan kah Mami tadi secara personal Mami dan Ala? Enggak. Saya cuman mendengarkan petuah aja dari hakim mediasi. Karena memang misalnya yang memang harus bercerai kan walaupun masih sayang. Terkecuali dari pihak menangganya sendiri ya, saya nggak pingin pisah, saya begini ya mungkin saya akan sama gitu. Cuman kalau sudah dari pihak yang lagi sudah bilang masih sayang tapi harus berpisah ya mau ngomong gimana? Jadi bingung nggak sih Mi, dia ngomong masih sayang tapi pengen tetap pisah. Kamu jadi bingung nggak sih Nggak bingung kan udah berpisah ya sudah. Kalau nakoda itu kan dia kan nakoda saya, pemimpin saya. Jadi nggak, kalau dalam rumah tangga itu nggak bisa abu-abu.
keputusannya harus saklek. Dan saya tipe perempuan yang tegas, kalau iya, enggak, jalan nih, enggak jalan, ya udah. Seorang istri yang gini, apa yang dimau oleh suami, saya keluar rumah tidak pernah tanpa izin suami. Saya ke mall aja saya selalu sama suami saya. Mau makan saya sudah masak, saya sudah bersih-bersih rumah, saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri, maka saya menjalani kewajiban sebagai suami. Jadi kalau masih menuntut lebih daripada itu dari saya, apalagi? Saya manusia, saya nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu yang bisa saya lakukan, saya nggak bisa jadi queen, terbang itu nggak bisa. Jadi saya cuma sesungguhnya, saya bisa kerja sehari 4 tempat, 5 tempat. Habis itu saya tidur, saya kan punya tenaga mas, saya manusia, tenaga saya itu cuma sedikit. Oke. Tadi kan masalah ekonomi juga nggak sih, Mam? Tadi dibantah Karena juga nggak ada kerjaan. Jadi Finansial soal masalah ekonomi. lebih banyak Sejak yang kerja. kapan sejarahnya Dewi Persik Matre? Bukan masalah finansial. Saya melihat AA dari dulu bukan masalah itu, kan saya bilang. Saya kalau ke masalah finansial bukan AA yang saya nikahi. Cukup ya. Mami, bantahan juga dari AA kalau pihak orang tuanya terlibat dalam rumah tangga Mami. Ada mama tua Anda katanya terlalu ikut campur sih, ya apa Mami? Ya sudahlah, namanya orang tua pasti akan membela. Cukup ya. Ini dihadir sama Mbak itu. Anak enggak, orang dua-duanya sama-sama belum pengen. Gimana mau punya anak? Jadi Mami, udah cukup. Agenda selanjutnya, Bang. Ya, agenda selanjutnya hari ini mediasi sudah dinyatakan. Jadi minggu depan kita ke agenda berikutnya untuk memberikan keterangan laporan hasil dari mediasi hari ini. Kemudian juga membacakan gugatan yang sudah disampaikan dari pihak penggugat. Dan setelah itu kemungkinan bila mana sudah diperlukan saksi dan bukti, kita menampilkan semua pada minggu berikutnya. Jadi Mbak DP sudah tidak akan hadir lagi di persidangan. Hanya saya, Bu Emi dan Mas Kris dan kuasa hukum yang akan hadir di persidangan. Mbak Dewi Persik hanya hari ini hanya untuk menghadiri sidang mediasi. Sidangnya tanggal berapa, Bang? Sidangnya tanggal 11 Juli, seminggu. Tapi tetap di luar, kalaupun dari pihak sana ada tawaran atau untuk mediasi, kami selaku kuasa hukum Mbak Dewi akan hadir dan mempertimbangkan. Nanti keputusannya tergantung dari dan Oke? Mami hari ini Bang Ipa hadir, Mami seperti apa? Ya berarti tandanya sayang sama Tetap kalau misalnya dari pihak penggugat mengajukan permohonan untuk meminta kita mediasi di luar pengadilan, ya kita prinsipnya sebagai kuasa hukum Mbak Dewi siap ya Mi ya? Bisa ya. Jadi kapanpun diminta kami akan hadir. Hasilnya seperti apa kita serahkan kembali ke Mbak Dewi dan A. Mami, terakhir, udah 3 kali ini menjalani rumah tangga dan akhirnya menanggapinya gimana, Mami? saya nggak tahu skenario. Ya kan? Tapi harapan masih ada, Mi ya, walaupun gagal tadi harapan masih. Ya Tuhan itu kan maha adil ya Mas ya. Kita nggak bisa mengatur Tuhan Mas. Terkecuali aku selingkuh. Aku KDRT mungkin itu adalah kesalahanku sendiri. Selama aku percaya Tuhan kasih yang indah. Kedepannya akan lebih selektif lagi. Kedepannya akan lebih selektif lagi mungkin. Selektif dong. Yang penting nggak zina aja. Makasih Mami. Makasih Mas. Kalau berpisah jadi manajerku yang dengan senang. Kami enak jadi